Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat datang di podcast apa? For your information ya teman-teman, podcast ini diadakan untuk memeriahkan hari ulang tahun SMA Yayasan Pupuk Kaltim. Nah, itu merupakan kepanjangan dari podcast Anak IPA 4 yang tentunya dibuat oleh siswa-siswi kelas 12 IPA 4. Nah, kebetulan tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini berkaitan dengan lika-liku perkembangan kebijakan PPKM. Nah, daripada berlama-lama, yuk langsung kita mulai aja. Tapi sebelum itu, aku gak bakal sendirian loh, karena aku akan ditemani oleh teman-teman dari kelas 12 IPA 4 yang lainnya. Pada penasaran nih? Yuk langsung kita masuk aja pembahasannya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast apa? Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini kita sudah kedatangan teman-teman yang lain dari kelas 12 IPA 4. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, yuk langsung kita sapa-sapa aja. Kita mulai dari yang laki-laki nih. Walid, silahkan. Oke, halo Akmal, halo juga yang ada di rumah. Kenalkan ya, namaku Khalid Nazuardi, biasanya dipanggil Olip. Sebenarnya aku ikut ini karena diajak Akmal aja sih. Ya, walaupun aku nggak mau sebenarnya ya. Oke, lanjut deh Mal. Oke, lanjut ke Aura nih. Halo Aura. Hai juga teman-teman yang ada di rumah. Kenalin, nama aku Aura Nirmalasari, bisa dipanggil Aura. Untuk ikut podcast ini sih sebenarnya terpaksa ya, tapi ya demi kelas harus ikut. Oke, sekian. Nah, oke. Lanjut ke Tia nih terakhir. Oke, yang terakhir aku. Halo semuanya, perkenalin nama aku Mutia Kamila Romadona, biasa dipanggil Tia. Untuk ikut podcast ini sih aku ngerasa ini event terakhir karena aku udah kelas 12, jadi mau nggak mau aku ikut ngerayain untuk berpartisipasi di IPA 4 ini. Oke. Nah, sip. Itu kita tadi sudah perkenalan, berarti selanjutnya kita tanya-tanyain kabar dari mereka nih. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Kalau aku lagi sakit hati sih Mal sebenarnya. Sakit hati kenapa? Kenapa, Lip? Kenapa tuh? Karena ini sih nggak bisa ketemu dia karena lagi PPKM. Sailah. PPKM. Pas nih sama Iya. pembahasan kita nih. Nah, kita langsung masuk aja yuk ke pembahasan dari lika-liku perkembangan kebijakan PPKM dari sudut pandang kita sebagai pelajar. Aku langsung masuk pertanyaan pertama nih. Jadi dari sekian banyaknya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya ada PSBB, terus sekarang ada PPKM. PPKM pun juga banyak jenisnya. Ada PPKM yang mikro, ada PPKM darurat, PPKM level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, dari itu semua, apakah kalian itu paham betul tentang kebijakan-kebijakan tersebut? Atau setidaknya kalian care tentang kebijakan tadi? Gimana nih? Kalau dari aku nih sebenarnya aku lumayan paham ya karena aku juga lumayan ngikutin dari sosial media lain. Aku termasuk orang yang ngikutin gitu, jadi lumayan paham. Sama kayak Olit, sama juga ya dibilang peduli pasti peduli sih, itu kan juga demi kesehatan kita. Untuk dari dibilang tahu atau enggaknya tentang PPKM ini pasti tahu sih, karena banyak berita-berita yang menyampaikan tentang masalah pandemi ini ya, tentang PPKM, terus juga dari media sosial. Kalau dari Tia nih gimana nih? Kalau dibilang paham banget sih enggak ya, tapi kalau dibilang paham sih paham, tahu sih tahu. Jadi karena ortuku ini benar-benar ketat banget sama yang namanya PSBB, PPKM gitu. Jadi mau nggak mau aku harus ikutin apa kata ortuku gitu aja sih. Kalau kamu gimana Mal? Kayaknya kelihatan nggak peduli sih nih. Iya. Bukan nggak peduli juga sih, cuman bagaimana ya? Kayak menurutku terlalu banyak banget kebijakan-kebijakan yang dirasa seharusnya nggak perlu sebanyak itu. Tapi kalau untuk mau nyalahin pemerintah juga,
nggak bisa karena pemerintah kan ngebuat itu karena untuk menyesuaikan sama masyarakat-masyarakatnya. Nah, dari masyarakat-masyarakatnya sendiri juga kurasa itu kayak gimana ya, masih sering melanggar kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, makanya pemerintah membuat kebijakan baru. Jadi kalau menurutku kedua belah pihak ini nggak bisa sama-sama disalahkan sih. Daripada siapa yang salah, lebih baik kita sama-sama berjuang gimana menyelesaikan masalah ini supaya lebih cepat selesai gitu. Nih kan tadi banyak peraturan-peraturan yang berubah. Jadi kebiasaan-kebiasaan kalian ini ada yang terpaksa dirubah juga nggak sih? Gimana nih menurut teman-teman? Ya, pertama dari aku ya. Kalau dari aku sendiri sih, kan aku ini ngikutin organisasi di luar sekolah ya. Nah, itu tuh kegiatan organisasi ini tuh yang biasa kita lakuin itu harus bertemu gitu kan. Nah, tapi karena pandemi ini, karena COVID ini ya, jadi kita terpaksa ya harus di rumah dengan menggunakan aplikasi ya Zoom atau meeting. Nah, gara-gara itu kalau menurutku sih agak kurang efisien ya. Jadi kayak kurang untuk bertemu, kurang terus juga. Jadi gimana ya? Kan kalau ketemu tuh pasti enak ya, langsung ketemu ngobrol jadi akrab. Nah, karena kita lewat daring gini, jadinya kurang akrab sih. Jadi kayak kekeluargaannya tuh kurang. Kalau dari aku sih mungkin ke ya misalnya ke sarana-sarana ibadah yang ditutup ya, itu menjadi salah satu halangan tersendiri sih bagi orang-orang terutama yang beragama muslim. Kalau dari saya sendiri kan beragama muslim, contohnya dari misalnya sholat id ya, kita ambil sholat id atau lebaran gitu kan jadi harus di rumah masing-masing, jadi nggak bisa sholat id berjamaah. Kalau dari Tia gimana nih? Nah, kalau dari aku sendiri sih nggak cuman kebiasaan-kebiasaan yang berubah sih, menurutku lebih ke dampak sih. Banyak dampak-dampak yang kayak misalnya nih, yang dulunya kita selalu keluar rumah, jadi lebih nggak begitu berinteraksi dengan keluarga. Nah, karena adanya PPKM ini kita jadi sering di rumah, lebih sering berinteraksi, lebih sering cerita-cerita bersama keluarga. Jadi menurut aku sih nggak cuman kebiasaan-kebiasaan tadi ya, ada juga dampak positif yang kita bisa ambil dari PPKM ini. Kalau menurutmu sendiri gimana sih, Mal? Memang benar bahwa nggak semuanya nggak bisa kita samaratakan bahwasanya adanya pandemi COVID-19 ini semuanya berdampak negatif. Nggak bisa. Pasti tentu ada dampak-dampak positif yang bisa kita dapatkan. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi, tapi sekarang kita khususkan dari POV kita sebagai pelajar. Nah, teman-teman tahu sendiri kan, kita dari yang awalnya pembelajaran tatap muka, terus berubah ke pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini aku mau nanya, teman-teman kaget nggak sih dengan adanya perubahan dari yang awalnya kita kan belajar normalnya bertatap muka, terus tiba-tiba sekarang berubah menjadi belajar secara daring. Ini gimana nih tanggapannya teman-teman? Kalau dari aku ya, pasti kaget sih. Pasti yang lain juga merasa kaget karena biasanya kan kita belajar tetap langsung ya, terus gurunya tuh juga ngejelasinnya secara langsung, terus kita juga pasti kan otomatis ngerti ya karena dijelasin secara langsung. Tapi karena pembelajaran jarak jauh ini menurutku kurang efisien sih karena siswanya tuh jadi kurang fokus untuk memperhatikan guru karena gini kan gurunya tuh menjelaskan pelajarannya kan lewat online gini kan, terus juga kita gurunya tuh nggak memperhatikan kita langsung, jadi pasti siswanya tuh ke distract kayak main HP gitu loh guys. Terus menurut aku di sisi lain juga kita sebagai pelajar nih, kita kan mungkin kita punya namanya mental health gitu kan. Ada yang pelajar itu kalau misalnya mental health-nya bakal bagus kalau misalnya bertemu sama teman, mungkin kalau misalnya di rumah dia tuh selalu ada masalah sama keluarganya, sama orang tuanya gitu kan. Jadi psikisnya terganggu. Nah, tadi aku bilang yang punya mental health seperti itu akan semakin terganggu gitu kan, karena udah di rumah sendiri, ada masalah, itu makin mengganggu psikis kita gitu kan. Sekarang kalau aku tanya, kita kan sempat nih COVID sempat mereda. Terus ada juga desas-desus kita bakal kembali ke pembelajaran tatap muka. Nah, tapi ternyata nggak jadi karena nggak dibolehin. Terus pertengahan tahun ini juga
ada rencana bakal ada pembelajaran tatap muka, tapi lagi-lagi gagal karena ada kebijakan pemerintah terkait PPKM yang baru. Terus sekarang nih akhir-akhir Oktober ini kan bakal direncanakan PTM lagi. Terus sekolah juga udah mulai nyiapkan segala sesuatu, mulai dari kita sudah vaksin 2 kali, ya kan? Terus juga sekolah udah nyiapkan sarana prasarana juga yang sesuai dengan standar. Nah, menurut teman-teman, kira-kira endingnya ini bakal sama nggak sih? Bakal tetap kembali ke pembelajaran jarak jauh lagi atau kita malah pembelajaran tatap muka untuk pertama kalinya? Gimana nih? Baik lagi sih, kalau misalnya dari siswa sendiri pengen dia mau pembelajaran tatap muka, ya dia gimana ya, mengikuti peraturannya gitu, nah nggak boleh keluar rumah, menjaga protokol kesehatan, kayak gitu sih. Nggak ada yang bisa nentuin kita bakal TTM atau tetap PJJ. Nggak bakal bisa ditentuin karena apa? Kalau menurutku ya selama pemerintah buat kebijakan-kebijakan ini, menurutku yang paling kurang ini di kebijakan ke pembelajaran sih, karena pemerintah itu terlalu mengedepankan kayak untuk orang-orang gitu kan, padahal Indonesia ini kan termasuk Negara berkembang gitulah. ya negara berkembang. Pemerintah ini juga nggak begitu ngurusin sama yang tadi aku bilang, sama kebijakan pembelajaran gitu. Jadi kayak kitanya nih, dari kitanya sendiri itu juga bingung sebenarnya kita harus PTM atau PJJ karena pemerintah juga kayak nggak begitu ngedukung kita untuk PTM juga kan. Terus kalau misalnya kita PJJ juga banyak banyak yang dari sana sini kayak kenapa kita PJJ terus nggak PTM gitu kan. Ya gitu sih menurutku. Iya bener sih, kebijakan-kebijakannya tuh kurang untuk ke siswa-siswanya. Padahal kita ini kan pelajar tuh kan kalau dibilang sebagai apa ya, Generasi yang sebagai bakal akan generasi datang. penerus, ya generasi yang penerus akan datang, dan juga digadang-gadang katanya bakal jadi generasi emas Indonesia 2045. Oh iya guys, kalau menurut kalian nih COVID-19 tuh ada di tahap awal, tengah, atau akhir? Kalau menurutku sendiri, aku pribadi itu menganggap bahwa bahasa kerennya we are in the end game now. Ya walaupun entah kapan bakal berakhir, tapi aku berharap sih dan yakin banget kita ini sudah berada di tahap akhir COVID-19 agar segala penderitaan-penderitaan ini itu cepat berlalu dan cepat hilang. Ya sih bener banget sih Akmal sih. Apalagi dilihat dari masyarakat kita sekarang nih ya, yang ada di lapangan, mereka tuh sudah pada sadar akan peraturan. Apalagi sekarang juga sudah ada aplikasi Peduli Lindungi, itu kan juga udah termasuk terobosan baru lah buat masyarakat. Jadi intinya kita sebagai masyarakat harus sadar diri sendiri ya, dari menjaga protokol kesehatan, mematuhi 5M. Mungkin itu aja kali ya. Ya. Oke, baik. Walaupun gitu kan berarti COVID-19 ini mungkin berakhirnya nggak pasti. Tapi Iya. ada nih yang berakhirnya pasti, Apa yaitu tuh? podcast kita pada kesempatan ini. Oi. Oke. Iya. Nah, jadi aku berharap kepada teman-teman ya tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, dan kalau nggak penting jangan keluar rumah. Terus aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang nontonin kita dari awal sampai akhir. Ya. Terus aku ucapkan sekian. Terima kasih. Bye-bye Bye-bye. semua. Terima kasih guys. Bye bye.